Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Semua orang yang melihat ini ketakutan. Apakah ini kekuatan seorang raja yang kuat? Tidak cukup hanya dengan tidak bertindak. Biasanya, para master tingkat raja ini jarang bertarung dalam arti sebenarnya. Tidak ada yang mengerti betapa mengerikannya para master tingkat raja. Tapi sekarang, semua orang mengerti. Alasan mengapa para master tingkat raja tidak bertindak adalah karena jika mereka bertindak, lingkungan langit dan bumi akan berubah. Jika tidak ada yang setara dengan kekuatan yang muncul, tanah suci akan dihancurkan secara sepihak oleh Raja Gunung Sejati. Raja Gunung Sejati saat ini sudah murka. Ia tidak mampu menghadapi Yang Chen, yang membuatnya merasa terhina. Sekarang ia menggunakan semua taktik terlemahnya. Anak laki-laki bernama Yang, ambillah paluku. Raja Zenshan tiba-tiba menjatuhkan palu itu. Saat menembus langit, awan-awan langsung surut, dan ruang angkasa terkoyak. Pukulan palu ini mengejutkan semua orang yang melihatnya. Tidak bagus. Pukulan palu ini bisa menghancurkan formasi domain suci. Tuan Raja Zenshan, hentikan, hentikan. Sekelompok prajurit perkasa tiba-tiba panik. Raja Pegunungan Sejati saat ini telah tumbuh besar, tangannya memegang raksasa, dan ia tampaknya mampu menghalangi matahari dan langit. Dibandingkan dengannya, tempat suci tampak seperti semut. Dengan pukulan ini, bahkan jika tanah suci dikelilingi oleh formasi, itu akan dihancurkan seketika oleh Raja Gunung Sejati. Bagaimana mungkin sekelompok orang kuat tidak panik? Mereka hanya berteriak keras, dan Raja Zenshan sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia terlalu malas untuk peduli sekarang. Bukan urusannya jika tanah suci dihancurkan. Lagi pula, itu salah Yang Chen. Ketika saatnya tiba, orang-orang ini tentu akan menyalahkan Yang Chen. Yang Chen pertama kali melihat palu dari Raja Gunung Sejati dan menyipitkan matanya. Kekuatan palu ini sungguh luar biasa. Jika dilakukan dengan cara biasa, mustahil untuk menahannya. Melihat ini, Yang Chen berhenti menyembunyikannya. 5 elemen jari pengubah langit, bumi. Seketika, tanah bergejolak, dan sebuah jari raksasa tiba-tiba muncul. Jari raksasa ini, yang terbentuk dari tanah, menunjuk langsung ke tubuh Raja Gunung Sejati. Raja Zenshan terkena jari raksasa itu di tempat. Ia menjerit dan terhuyung-huyung. Ia tak bisa mengendalikan tubuhnya dan jatuh ke tanah, tak mampu bangun. Ini juga merupakan kelemahan dari tubuh Shin Sanou yang membesar. Meskipun akan meningkatkan kekuatan dan jangkauan, ia juga akan menghadapi kelemahan menjadi sasaran empuk. Kini, Yang Chen melepaskan jari penghancur langit 5 elemen, langsung menarik Raja Zenshan ke tanah. Palu Raja Zenshan pun runtuh dengan sendirinya, bahkan tanpa mengeluarkan kekuatan apapun. Raja Zenshan melihat bahwa metodenya telah gagal lagi, dan ia pun murka. Ketika ia jatuh ke tanah, ia mengayunkan palu lain, membidik Yang Chen, ingin memotong dan membunuhnya secara langsung. 5 elemen jari pengubah langit, air. Di langit yang jauh, sebuah jari datang, disertai aliran air membentuk sungai panjang, yang menyebar di tempat dan melilit tubuh Raja Gunung Sejati. Sebagian besar pukulan palu dari Raja Zenshan diblokir oleh jari ini, dan kekuatannya tidak dikeluarkan sepenuhnya. 5 elemen jari pengubah langit, kayu. Yang Chen melihat kesempatan itu dan mengendalikan jari lainnya untuk mendarat. Jari ini muncul di langit dan membidik Raja Gunung Sejati saat turun. Raja Gunung Sejati kini dikendalikan oleh jari pembalik langit 5 elemen dan air, tak dapat bergerak. Kini jari kayu itu kembali menyerang. Tubuhnya yang besar tak bisa mengelak sama sekali dan terkena pukulan telak. Ia menjerit kesakitan. Seketika itu juga tanaman merambat bagaikan hutan menjalar dan dengan cepat melilit tubuh Raja Zenshan, memaksa Raja Zenshan menggertakkan giginya dan berusaha melepaskan diri, tetapi ia tidak sanggup melakukannya. Semua orang yang melihat ini ketakutan. Raja Zenshan sebenarnya ditindas oleh Yang Chen. Dengan satu jari tanah melilit kakinya, lalu dengan jari air membasahi seluruh tubuhnya, dan dengan jari kayu bekerja sama untuk menahan dan menekannya, ketiga jari tersebut bersatu, Raja Gunung Sejati sama sekali tidak dapat bergerak, bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan artefak suci kaisar, palu besar. Sekelompok orang yang menonton terkejut. Yang Chen benar-benar bertarung dengan ahli tingkat raja sejauh ini. Mungkinkah Yang Chen benar-benar akan menang? Orang-orang kuat ini tidak sepenuhnya buta. Ketika mereka melihat ini, mereka sudah bisa melihat beberapa petunjuk. Sekarang Yang Chen mengulurkan jari-jarinya 3 kali berturut-turut tanpa tersipu atau bernapas berat, dan melambaikan tangannya untuk mengulurkan jari lainnya. 5 elemen jari pengubah langit, api. Jari api ini menunjuk ke langit dan menghancurkan ke bawah, membidik kepala Raja Gunung Sejati. Pada titik ini, Raja Zenshan benar-benar panik. Awalnya ia percaya bahwa apapun yang terjadi, ia tak akan pernah dikalahkan oleh Yang Chen, tetapi kini ia menyadari bahwa ia salah. Ia sangat salah. Jari pembalik langit 5 elemen Yang Chen turun selapis demi selapis, dan dia sama sekali tidak sebanding dengannya. Sekarang, seluruh tubuhnya terikat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana dia bisa melawan jari api Yang Chen? Ekspresi Yang Chen dingin, dia sudah melakukan beberapa hal gila hari ini.
Bahkan jika dia tidak membunuh Raja Gunung Sejati, dia harus memberi tahu Sekte Jimi betapa kuatnya Yang Chen. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari tempat suci itu. Teman muda Yang Chen, tunggu sebentar. Jangan sakiti Raja Gunung Sejati. Mendengar suara yang familiar ini, Yang Chen mengangkat alisnya. Suara ini tak lain adalah Raja Jiuyang. Suara Raja Jiuyang dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Tanah Suci, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Itu Dewa Raja Matahari 9. Tuan Raja Jiuyang telah keluar dari pengasingannya. Yang Chen sangat akrab dengan Raja 9 Matahari. Ia mendengarkan suaranya dan membalikkan pergelangan tangannya. Ia harus memberinya muka dan menghentikan api jari pembalik langit 5 elemen di tempat. Raja Zenshan kini begitu ketakutan hingga ia berkeringat deras, dan hampir mengira bahwa ia akan mati secara tragis di tangan Yang Chen. Raja 9 Matahari segera muncul di langit. Ia memandang Yang Chen dan Raja 9 Matahari yang besar di depannya, lalu menggelengkan kepalanya. Sahabat muda Yang Chen, meskipun aku sedang menyendiri, aku mengamati semuanya dengan jelas. Lebih baik menyelesaikan perselisihan daripada menciptakannya. Dalam masalah hari ini, sahabat muda Yang Chen berada di atas angin. Aku akan memberikan keadilan kepada sahabat muda Yang Chen. Namun, persatuan manusia adalah hal terpenting sekarang. Kau harus melepaskan belenggu Raja Gunung Sejati terlebih dahulu. Raja Zenshan mendengarkan bujukan Raja Jiuyang dan juga mengawasi Yang Chen. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Situasi sudah memanas hingga Raja Jiuyang keluar untuk menengahi. Tidak pantas lagi untuk terus bersikap agresif. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja, tetapi tidak perlu memaksanya dengan kata-kata. Yang Chen selalu pintar. Ia berkata dengan tangan di belakang punggungnya, junior hanya berani meminta beberapa jurus dari senior Zenshan King. Senior Zenshan King memberiku 2 jurus, jadi bagaimana mungkin aku berani mengatakan bahwa aku lebih unggul. Namun, aku masih berharap senior Zenshan King bisa memberikan keadilan yang kuminta tadi. Tidak ada yang bodoh. Meskipun Yang Chen bersikap rendah hati, mereka semua tahu bahwa Raja Zenshan telah dikalahkan. Kalau tidak, Raja Jiuyang tidak akan keluar secepat itu untuk meredakan situasi. Namun, Yang Chen tetap memberi Raja Zenshan jalan keluar, yang dianggap cukup bermartabat bagi Raja Zenshan. Ia mengikuti kata-kata Raja Jiuyang dan tidak membuat situasi menjadi terlalu canggung. Raja Zenshan benar-benar kalah telak, benar-benar dipermalukan. Sekarang Yang Chen telah memberinya jalan keluar, bagaimana mungkin ia tidak memanfaatkannya? Ia buru-buru berkata, meskipun rekan Daois Yang Chen melawanku dengan kekuatan yang setara, kekuatannya sudah cukup membuktikan. Apa yang terjadi saat itu kemungkinan besar adalah kebohongan yang dibohongi oleh kedua junior dari Sekte Jimi itu. Jangan khawatir, aku akan membantu rekan Daois Yang Chen memulihkan semua kerugiannya. Aku akan menghukum mereka berdua dengan berat dan menghapus kultivasi mereka. Yang Chen mencibir dalam hatinya saat mendengarkan kata-kata Agung Raja Zenshan. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada kekuatan. Sebelum dia dan Raja Zenshan mulai bertarung tadi, Raja Zenshan tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Sekarang, Raja Pegunungan Sejati telah berubah total. Kata-katanya seperti orang yang benar-benar berbeda, benar-benar berbeda. Mendengar apa yang dikatakan Raja Zenshan, Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun terharu. Dalam kepanikan, mereka berlutut dan memohon belas kasihan, Tuan Raja Zenshan, aku adalah bawahan setiamu. Aku telah mengikutimu selama ratusan ribu tahun. Kau tidak bisa meninggalkan kami. Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun kini ketakutan. Ketika mendengar bahwa kultivasi mereka akan dihapuskan, hati mereka mencelos. Mereka kini menjadi penguasa tanpa alam, alam yang baru mereka capai setelah jutaan tahun berkultivasi dengan tekun. Setelah mencapai alam ini, dengan kultivasi tertinggi mereka saat ini, dikelilingi oleh banyak orang, jika kultivasi mereka hilang, kemakmuran masa lalu akan lenyap dalam sekejap. Bagaimana mungkin mereka rela melihat semua yang telah mereka hancurkan menjadi abu? Namun, Raja Zenshan tidak menunjukkan belas kasihan. Ia sangat marah dan ingin membunuh mereka berdua. Jika bukan karena kedua orang ini, bagaimana mungkin dia kehilangan tuannya hari ini? Jika bukan karena Raja Jiuyang yang turun tangan, dia pasti sudah ditindas sampai mati oleh Yang Chen hari ini. Pada akhirnya, tetap saja mereka berdua. Jika dia tidak menghapus kultivasi kedua orang ini hari ini, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menjelaskan dirinya sendiri. Kau tahu, sekarang dia harus memberi Yang Chen penjelasan. Kau telah melakukan kesalahan, jadi kau harus menerima hukumannya. Kemarilah. Raja Zenshan meraih dengan tangannya, dan dengan kekuatan hukum tertinggi, ia segera berubah menjadi tangan raksasa dan meraih Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun. Bagaimana mungkin kedua dewa langit ini bisa bertahan melawan Raja Gunung Sejati, bahkan untuk sesaat? Dalam sekejap, mereka ditindas oleh Raja Gunung Sejati dan tak bisa bergerak. Keduanya menangis dan memohon ampun, berharap Raja Zenshan memberi mereka kesempatan hidup. Namun, Raja Zenshan telah mengeraskan hatinya dan memukul mereka dengan satu pukulan telapak tangan. Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun memuntahkan seteguk darah.
Pemahaman mereka tentang hukum dan makna Tao hancur total oleh telapak tangan ini dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah melakukan semua ini, Raja Zenshan mengerang dan berhenti, tidak lagi memandang Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun yang tampak seperti anjing mati. Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun kini telah terbebas dari belenggu mereka, tetapi mata mereka kosong dan tak bernyawa, seperti mayat berjalan. Penghapusan penanaman lebih menakutkan daripada kematian. Mereka berdua dipenuhi penyesalan. Jika diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah mencoba menyinggung Yang Chen lagi. Namun, siapa sangka Yang Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan hingga mereka tak pernah membayangkannya. Melihat ini, sekelompok ahli Sein Domain yang tak terbatas merasakan hawa dingin di hati mereka. Mengingat kata-kata penolakan mereka terhadap Yang Chen barusan, masing-masing dari mereka terkejut, tahu bahwa mereka mungkin telah melewatkan kesempatan besar untuk berteman dengan Yang Chen. Dan sekarang, apalagi berteman dengan Yang Chen. Dia sudah benar-benar menyinggung perasaannya. Mengingat kekuatan Yang Chen yang cukup untuk membuat Raja Zenshan melenyapkan dua Wujing Tianzun, hati mereka bergetar. Kekuatan Yang Chen begitu mengerikan, bagaimana mungkin mereka begitu buta hingga menolaknya begitu saja. Raja Zenshan juga patah hati saat berhadapan dengan Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun. Tahukah kamu, betapa sulit dan beratnya melatih dua orang kuat setingkat Wujing Tianzun? Sekarang, dia harus menghapus dua di antaranya dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Namun, ia tetap tersenyum dan berkata, aku telah menghancurkan kultivasi kedua penjahat ini sepenuhnya. Masalah hari ini bisa dibilang sudah berakhir. Aku telah memberikan penjelasan kepada rekan Daois Yang Chen. Kalau begitu, aku akan mundur dulu. Setelah selesai berbicara, Raja Zenshan melambaikan lengan bajunya dan segera pergi tanpa henti. Seolah-olah ia sedang berusaha melarikan diri dari tempat itu. Ia pun pergi dengan cepat. Melihat hal itu, orang-orang berkuasa di Tanah Suci pun menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat hari ini. Raja Jiuyang juga melihat semua yang terjadi barusan dengan jelas. Melihat kekuatan Yang Chen, yang bahkan bisa membuat Raja Zenshan panik dan melarikan diri, ia tak bisa menahan napas dalam hati. Sebagai perbandingan, dia sangat jelas bahwa bahkan dia bukanlah tandingan Raja Gunung sejati. Yang Chen, maafkan aku karena membuatmu takut hari ini. Raja Jiuyang tersenyum ramah, aku tidak menyapamu ketika kau kembali saat aku sedang bertapa. Itu memang salahku. Tapi sekarang setelah aku keluar dari bertapa, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, tolong sampaikan padaku sebelum memasuki Tanah Suci. Merupakan suatu kesopanan yang besar bagi Raja Jiuyang untuk secara pribadi mengakui kesalahannya. Pada hari biasa, Yang Chen tentu saja akan memberinya sedikit wajah, tetapi sekarang, lupakan saja. Yang Chen berkata, Tuan Raja Sembilan Matahari, tidak ada yang benar atau salah dalam hal ini. Namun, lupakan saja tentang memasuki Tanah Suci. Jika ada sesuatu, bicarakan saja di sini. Saya kembali ke Tanah Suci hanya untuk bertemu dengan Anda, Tuan Raja Sembilan Matahari, untuk bertukar beberapa patah kata, lalu pergi. Ketika Raja Jiuyang mendengar ini, hatinya merasa dingin. Kata-kata Yang Chen yang tampaknya sederhana sebenarnya mengumumkan sebuah pesan, yaitu, dia tidak bersedia memasuki Tanah Suci dan berbicara dengannya secara perlahan. Tatapan mata Raja Jiuyang berubah dingin, tetapi sikap dingin ini lebih ditujukan kepada para orang suci yang berkuasa di dekatnya. Kepada Yang Chen, dia masih harus memaksakan senyum dan berkata, teman muda Yang Chen, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Yang Chen awalnya ingin berbicara banyak kepada Raja Jiuyang, tetapi setelah kejadian menyedihkan ini, semua kata-kata itu terasa tidak perlu diucapkannya. Yang Chen menghela napas pelan, lalu mengeluarkan sebuah tas penyimpanan di tangannya. Dulu, senior Sembilan Raja Matahari sangat memperhatikanku. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak punya hadiah lain, jadi ku persembahkan ini untukmu, senior. Kuharap kau bisa menerimanya. Saat dia selesai berbicara, sebuah tas penyimpanan muncul di tangan Raja Jiuyang. Raja Jiuyang merasa tas penyimpanannya berat untuk sesaat. Ia tertegun sejenak, lalu menatap Yang Chen dan ingin berbicara, tetapi Yang Chen sudah berbalik. Tuan Raja Jiuyang, saya permisi dulu. Setelah selesai berbicara, Yang Chen tetap tenang dan menunjukkan belas kasihan. Ketika dia menatap Raja Jiuyang lagi, amarahnya sudah membara. Para penguasa Tanah Suci yang kuat ini juga merasakan murka Raja Matahari Sembilan. Untuk sesaat, mereka semua menundukkan kepala, tak berani menatap Raja Matahari Sembilan. Mereka bukan orang bodoh, jadi mereka tentu tahu alasan mengapa Raja Jiuyang marah. Raja Jiuyang kini terbakar amarah, tetapi dia memaksakan diri untuk melihat tas penyimpanan yang diberikan Yang Chen untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Melihat hal ini, Raja Jiuyang terkejut dan ngeri. Ini karena ramuan yang diberikan Yang Chen kepadanya adalah beberapa ramuan yang bahkan jarang ia lihat. Setiap ramuan ini adalah obat abadi yang sangat langka dan berharga. Melihat ramuan abadi ini, Raja Jiuyang gemetar. Semakin berharga harta karun di dalam tas penyimpanan, semakin Raja Jiuyang menyadari betapa berharganya Yang Chen. Bisakah orang biasa menciptakan ramuan abadi ini?
Yang Chen dapat dengan mudah mengambil pil-pil ini, jadi jika pil-pil itu tertinggal, seberapa berhargakah pil-pil itu? Namun, Yang Chen sudah pergi, melambaikan tangan dan pergi, tidak ada lagi. Hal ini membuat Raja Jiuyang tak kuasa menahan amarahnya lagi. Ia berbalik dan menatap para penguasa alam suci yang tak terbatas ini, lalu berkata dengan suara rendah, "Wah, wah, wah, kalian semua hebat. Kalian benar-benar membuat marah seorang jenius yang secemerlang raja ini. Kalian semua hebat." Para penguasa tanah suci tanpa alam ini juga ketakutan. Memikirkan penampilan Yang Chen di tingkat raja sebelumnya, dan kemudian memikirkan usia Yang Chen sebagai seorang kultivator, mereka semua panik. Kekuatan Yang Chen ditunjukkan dengan cara ini, betapa berharganya, mengatakan bahwa ia tidak kalah dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja, sama sekali tidak berlebihan. Bahkan dengan mempertimbangkan kinerja Yang Chen barusan, ditambah dengan bakat dan usianya, bahkan jika dikatakan bahwa nilai Yang Chen melampaui pembangkit tenaga listrik tingkat raja, mungkin tidak ada yang salah dengan praktiknya. Orang ini awalnya adalah seorang jenius dari Paviliun Tujuh Pedang di Tanah Suci mereka. Semua orang tahu hal ini. Ia meninggalkan Tanah Suci hanya karena beberapa kejadian tak terduga di masa lalu. Namun, Yang Chen sebenarnya bersyukur. Setelah kembali dari jauh, meskipun kultivasinya telah meningkat, ia tetap tidak lupa untuk kembali dan melihat-lihat. Ini seharusnya sangat membantu domain suci. Niat awal Yang Chen untuk kembali adalah untuk peduli pada domain suci. Mereka hanya perlu membujuknya untuk tetap tinggal dan menunjukkan niat baik mereka. Sekalipun mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka bisa mempertahankannya, setidaknya, mereka bisa memenangkan hati Yang Chen dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, orang-orang ini, hanya karena Yang Chen tidak menanggapi sanjungan mereka, mengucilkannya dengan segala cara. Mereka bahkan mendorongnya menjauh, mengarahkan siku mereka keluar, dan tiba-tiba mengarah ke situasi saat ini. Untuk sesaat, sekelompok prajurit kuat di wilayah tanpa batas menjadi takut, mereka semua khawatir akan dihukum oleh Raja Jiuyang. Raja Jiuyang meletakkan tangannya di belakang punggung, ekspresinya sedingin es, "Kalian semua hebat tadi, hehe, sangat hebat." Raja Zenshan tidak mengatakan betapa kuatnya dia, tapi dia juga dari Sekte Jimmy. Kalian mencoba menjilat Raja Zenshan dan menyingkirkan Yang Chen. Aturan bahwa orang-orang di Tanah Suci harus melindungi rakyat mereka sendiri telah kalian abaikan. Para prajurit tanpa wilayah ini menggigil ketakutan, mengetahui bahwa kemarahan Raja Jiuyang tidak dapat dielakkan. Aku benar-benar kecewa padamu. Mereka yang baru saja mengecualikan Yang Chen, jangan kira aku tidak melihatnya. Semuanya, berdiri, kata Raja Jiuyang dengan suara berat. Makhluk-makhluk kuat ini ketakutan, mengetahui bahwa Raja Jiuyang tidak hanya murka, tetapi juga serius ingin menyerang. Dalam kepanikan, mereka tak punya pilihan selain maju. Di perhentian ini, lebih dari setengah dari selusin master tanpa alam menonjol. Di antara mereka, Zhang Tianzun, yang baru saja memimpin, juga ada di antara mereka. Kunci kalian semua di Istana Kegelapan dan kurung selama 300 tahun. Kalian juga tidak akan pernah punya kesempatan memasuki domain matahari seumur hidup ini. Kata Raja Jiuyang dingin. Setelah mendengar ini, sekelompok prajurit kuat di wilayah tanpa batas semuanya menangis dan mengerang. Tuan Raja Jiuyang, kami tahu kami salah. Mohon maafkan saya. Mohon jangan halangi kami memasuki wilayah matahari. Tuan Raja Jiuyang, kami sungguh tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Semua orang kuat di wilayah tanpa batas itu berteriak, dengan ketakutan tampak di wajah mereka. Aula gelap yang tertutup rapat itu memang menakutkan, tapi seseram apapun itu, setidaknya mereka masih bisa bertahan. Apa yang paling menakutkan? Raja Jiuyanglah yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki domain matahari lagi dalam kehidupan ini. Artinya, sekuat apapun perjuangan mereka, masa depan mereka sudah mencapai puncaknya, dan mulai sekarang, mereka tak akan mampu lagi mencapai tingkatan tertinggi di Tanah Suci. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Ekspresi Raja Jiuyang tetap normal, tanpa fluktuasi apapun. Dia juga merasa sedikit kecewa pada dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, teman di saat dibutuhkan adalah teman sejati. Dulu, ketika Yang Chen menunjukkan daur ruang dan waktu, para monster tua dari Tanah Suci ini menjadi serakah. Ia sangat patah hati saat itu, tetapi ia mampu mengendalikan keserakahan mereka seiring waktu. Saat itu, ia hanya berpikir bahwa para ahli tanpa alam ini hanya sedikit serakah, dan itu bukan masalah besar. Namun sekarang tampaknya ia salah, sepenuhnya salah. Mengapa seseorang yang bahkan tidak menyayangi teman-temannya mau memasuki domain matahari? Tingkat tertinggi tempat suci tidak membutuhkan orang yang egois. Tentu saja, dia sendiri yang paling tahu bahwa ini hanyalah kata-kata untuk menghibur dirinya sendiri, dan alasan sebenarnya adalah untuk menunjukkannya kepada Yang Chen. Meskipun dia tahu Yang Chen sudah pergi, dia tetap harus melakukan ini. Jika dia melakukan ini, bahkan jika Yang Chen tidak akan menjadi anggota Tanah Suci, setidaknya dia tidak akan menjadi musuh Tanah Suci.
Jika dia tidak melakukan ini, Yang Chen kemungkinan besar akan menjadi musuh domain suci di masa depan. Raja Jiuyang merasa ngeri membayangkan makhluk yang begitu cemerlang dan berbakat menjadi musuh domain suci. Pada saat yang sama, Yang Chen telah tiba di atas Laut Longsheng, ingin melihat apakah Jin Zua telah menerima warisan tersebut. Ketika dia tiba, Yang Chen tahu bahwa dia datang pada waktu yang tepat. Saat Laut Longsheng bergolak, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, mencapai langit. Saat awan terbelah, seberkas cahaya membelah awan, menerangi seluruh lautan, seolah membawa secercah harapan ke seluruh lautan. Seketika seekor naga emas muncul langsung dari dalam laut, menerobos awan dan datang ke langit. Saat melayang bebas, auman naga bergema dalam sekejap. Yang Chen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa kultivasi Jin Zua telah mencapai tahap Mahayana. Ia tidak tahu kapan kesengsaraan guntur telah berlalu. Ia baru saja tiba dan merasakan momen pertama transformasinya. Bagi seekor naga sejati, setiap perubahan dalam tingkat kultivasinya akan menyebabkannya terlahir kembali dan mengalami evolusi dan transformasi. Beginilah evolusi Golden Claw, langkah demi langkah dari ular piton paling dasar menjadi naga emas bercakar 5 seperti sekarang. Dan Yang Chen adalah saksi semua ini. Setelah Jin Zua menerobos tahap dewa sejati, perubahan dan transformasi yang ditimbulkan oleh setiap perubahan dalam kultivasinya menjadi kurang jelas. Tetapi sekarang setelah ia mencapai tahap Mahayana, perubahan yang sama sekali berbeda tampaknya telah terjadi. Jika diperhatikan lebih dekat, kepala naga cakar emas itu menjadi jauh lebih terang daripada sebelumnya. Kecerahan ini lebih menyerupai kilauan keemasan, dan jika diperhatikan lebih dekat, bentuknya seperti topi emas. Tampaknya karena alasan inilah cakar emas itu sekarang tampak seperti seekor naga yang turun ke dunia, dengan aura seorang raja. Aura kebangsawanan semacam ini berasal dari garis keturunan dan temperamen kebangsawanan bawaannya. Tampaknya semua naga dari klan yang sama harus bersujud dan menyembah kekuatan naga Anda saat mereka melihat Anda. Fakta telah membuktikan bahwa anggota klan Qinglong saat ini telah menunjukkan rasa hormat yang luar biasa ketika mereka melihat cakar emas. Ketika cakar emas tiba di langit, semua anggota suku Qinglong mengikutinya. Salam hormat kepada Kaisar Naga Emas Cakar 5. Ketika para naga biru ini melihat cakar emasnya, mereka semua menunjukkan rasa hormat dan sopan. Melihat betapa hormatnya para naga biru langit itu kepadanya, Jin Zua berkata dengan tenang, tidak perlu memanggilku Tuan Kaisar Naga Emas Cakar 5. Dengan wilayah kekuasaanku saat ini, aku masih jauh dari mencapai level itu. Tuan Jin Zua, Anda pasti akan menjadi Kaisar Naga Emas Cakar 5 di masa depan. Ya, Tuan Jin Zua, dengan bakat dan garis keturunanmu, kau pasti akan menjadi makhluk seperti Tuan Kaisar Naga Emas Cakar 5 di masa depan. Tuan Jin Zua, terimalah salam kami. Setelah dia selesai berbicara, seluruh orang Qinglong berlutut dan pergi dengan rasa hormat di wajah mereka. Melihat para naga Azure ini begitu menghormatinya, Jin Zua merasa tak berdaya. Jika itu terjadi di masa lalu, ia pasti tidak akan bisa beradaptasi dan akan meminta orang-orang ini untuk tidak melakukannya. Tetapi dia benar-benar tidak mengatakan ini, tidak ada gunanya, orang-orang Qinglong ini terus melakukan hal yang sama, dan dia tidak punya cara lain untuk mengatasinya. Pada saat ini, Jin Zua tiba-tiba merasakan sesuatu. Hah, ini Tuan Muda, kau kembali. Hahaha, lihat aku sudah mencapai tahap Mahayana, kata Jin Zua gembira sejenak. Yang Chen secara alami memperhatikan hal-hal ini, dan tersenyum lembut, selamat, Jin Zua, tampaknya Anda telah mendapatkan banyak manfaat dari warisan ini. Tuan Muda, semua ini berkat orang-orang Qinglong. Kalau tidak, saya tidak hanya tidak akan bisa mencapai tingkat Mahayana, tetapi saya juga tidak akan bisa mengetahui begitu banyak rahasia tentang suku saya, kata Jin Zua dengan penuh emosi. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak tahu rahasia apa yang dibicarakan Jin Zua. Jin Zua menghela napas pelan. Jika orang lain, dia pasti tidak akan menceritakan hal-hal ini kepada mereka, tetapi kata-kata Yang Chen berbeda. Pihak lain itu adalah Tuan Mudanya, rekan sekaligus saudaranya. Jin Zua berkata, Tuan Muda, leluhur naga kita sebenarnya memiliki dunia dan antarmuka sendiri. Oh, Yang Chen tertegun saat mendengar ini. Namun saya segera merasa lega. Dia belum pernah mendengar tentang Raja Naga Emas Cakar 5 yang disebutkan oleh klan Naga Biru di alam selatan, maupun di alam roh. Mustahil makhluk itu berasal dari kedua alam ini, jadi pasti berasal dari alam lain, tetapi dia tidak tahu yang mana. Sekarang setelah Jin Zua mengatakannya, semuanya menjadi masuk akal. Jin Zua menarik napas dalam-dalam dan berkata, bintang tempat klan kita berada disebut Bintang Tianyuan. Bintang Tianyuan adalah tempat kelahiran sejati klan naga sejati kita. Semua klan naga sejati kita berasal dari Bintang Tianyuan. Dan para pemimpin klan naga sejati yang memerintah Bintang Tianyuan adalah beberapa kaisar naga emas bercakar 5 yang kuat. Jadi begitu. Tapi kalau begitu, bagaimana mungkin klan naga sejati Bintang Tianyuan muncul di dua dunia ini? Tanya Yang Chen ragu. Secara logika, klan naga sejati tidak seperti klan lainnya.
Mereka sangat ketat dalam melindungi diri dan berada dalam kondisi yang sangat tertutup. Mereka jarang berkomunikasi dengan dunia luar. Hal-hal seperti klan naga yang ditinggalkan di luar jarang terjadi. Alasannya adalah karena perang suci yang terjadi saat itu. Setelah Jinzua menerima warisan, ia juga mempelajari banyak hal yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarkan dengan saksama, ingin tahu apa yang terjadi. Beberapa tetua klan Qinglong jelas tahu tentang masalah ini. Ketika mereka mendengar Jinzua mengatakannya, meskipun mereka merasa agak tidak pantas, setelah targetnya adalah Yang Chen, mereka tidak terlalu banyak berpikir dan berpendapat. Cakar emas meratap, saat itu, seorang kaisar naga emas cakar 5 di bintang Tianyuan, entah kenapa, bertempur dengan musuh yang tangguh. Kaisar naga emas cakar 5 kalah telak, dan karena tak menemukan jalan keluar, ia melarikan diri hingga ke alam Lingnan. Musuh itu tidak mengejarnya, tetapi ia melukai Kaisar Naga Emas Cakar 5 dengan parah, menyebabkannya tewas tak lama setelah tiba di alam selatan. Lebih lanjut, Kaisar Naga Emas Cakar 5 begitu panik dan tersesat di tengah perjalanan sehingga banyak rekan naganya hilang di alam-alam terdekat. Silsilah kami tertinggal relatif baru-baru ini. Kami berada di dunia spiritual, dan Anda, Tuan Muda, tahu sedikit tentang apa yang terjadi setelahnya. Kaisar Naga Emas Cakar 5 wafat, meninggalkan instruksi bagi para naga biru di sini untuk menunggu Naga Emas Cakar 5 yang kedua. Sayang sekali sebagian besar naga sejati yang paling dekat hubungannya dengan Kaisar Naga Emas Cakar 5 tertinggal di dunia spiritual. Terlebih lagi, jumlah mereka tersebar, dan hanya sedikit yang akhirnya menjadi Naga Emas Cakar 5. Sepertinya selain saya, leluhur naga, hanya ada sedikit, dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana mereka tertinggal, jadi sulit bagi mereka untuk membentuk skala besar, kata Cakar Emas sambil mendesah. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk, kekuatan macam apa yang dimiliki Kaisar Naga Emas Cakar 5 ini. Setidaknya, seseorang harus mencapai alam takdir surgawi sebelum disebut Kaisar Naga Emas Cakar 5. Cakar Emas berkata, jika seseorang mencapai alam kepergian surgawi, ia hanya bisa disebut Raja Naga Emas Cakar 5. Mendengar ini, Yang Chen sedikit terkejut, dia bahkan tidak bisa mengalahkan siapapun di alam takdir, dan terpaksa melarikan diri dalam keputusasaan, bahkan akhirnya meninggal secara tragis karena luka-lukanya. Orang macam apa ini? Aku juga tidak tahu tentang ini. Setelah mencapai tingkat Mahayana, aku hanya bisa membuka ingatan warisan ini. Setelah itu, aku khawatir aku harus menunggu sampai mencapai alam tanpa jalan kembali, kata Jinzua. Yang Chen mengangguk, sekarang setelah kamu mendapatkan warisan, apa rencanamu untuk langkah selanjutnya? Yang Chen dapat melihat bahwa Jinzua pasti mempunyai idenya sendiri. Jinzua menggaruk kepalanya sedikit malu. Tuan Muda, sebelum saya menerima warisan, saya tidak terlalu peduli dengan pendapat para naga biru ini. Namun, setelah menerima warisan, saya ingin kembali ke bintang Tianyuan untuk melihatnya. Sekarang setelah Kaisar Naga Emas Cakar 5 jatuh, bintang Tianyuan, yang berada dalam keadaan tertutup, mungkin tidak tahu banyak. Setidaknya, saya harus menyampaikan berita ini kepada mereka, karena saya telah memenuhi tugas saya sebagai anggota klan naga. Dan para naga biru ini, mereka bermimpi untuk kembali ke bintang Tianyuan. Yang Chen tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia sudah menduga hal ini. Cakar emas, karena kau sudah memutuskan, tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke bintang Tianyuan, kata Yang Chen. Mendengar ini, Jinzua sangat gembira dan berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan Muda, tapi mereka. Tatapan Yang Chen tertuju pada klan naga biru. Ia tahu Jinzua sudah menunjukkan sedikit kelembutan di hatinya. Seperti kata pepatah, orang yang memakan makanan orang lain berutang budi padanya, dan orang yang menerima uang orang lain berutang budi padanya. Kini setelah mewarisi ingatan itu, emosi Jinzua benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebagai anggota klan naga sejati dan seorang raja alami, tak masuk akal baginya untuk mengabaikan urusan klan naga biru. Melihat ini, Yang Chen memandang orang-orang dari klan Qinglong. Semua anggota klan naga biru menatap Yang Chen dengan penuh kerinduan, mata mereka penuh harapan, berharap Yang Chen akan menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, tidak diragukan lagi mustahil bagi mereka untuk pergi ke bintang Tianyuan. Namun, Yang Chen berbeda. Kekuatannya saat itu mungkin bisa menciptakan keajaiban dalam hal ini. Dengan tambahan cakar emas naga emas bercakar 5, impian mereka untuk kembali ke bintang Tianyuan mungkin benar-benar dapat terwujud. Yang Chen tersenyum santai, mendengarkan permohonan Jinzua, dan menatap para naga Azure yang penuh harap. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, kalian bisa membiarkan mereka memasuki menara Dewa Iblis bersama-sama. Selama mereka tidak keberatan, tidak masalah membawa mereka ke bintang Tianyuan. Mendengar hal itu, seluruh anggota suku Qinglong bersorak kegirangan. Terima kasih, Master Jinzua, dan terima kasih, rekan Daois Yang Chen. Terima kasih, rekan Daois Yang Chen. Kakak, kamu baik sekali. Lili tiba-tiba melompat entah dari mana dan mulai melompat-lompat kegirangan. Jinzua juga menatap Yang Chen dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Muda, terima kasih banyak.
Dia tahu bahwa Yang Chen menyetujui masalah ini karena dirinya. Jika bukan karena memberinya muka, Yang Chen tidak akan peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Yang Chen menepuk bahu Jin Zua dan berkata dengan lembut, "Saudara-saudara, apa yang kalian bicarakan? Apa alasanku tidak membantu kalian dengan apa yang ingin kalian lakukan?" Mendengar ini, Jin Zua merasa hangat di hatinya dan mengangguk berat. Ya, mereka bersaudara. Begitu saja, Yang Chen memanggil Menara Dewa Iblis, dan para naga Azure ini untuk sementara memasuki Menara Dewa Iblis. Dibawa oleh Yang Chen, mereka menuju ke wilayah utara. Bagi orang Qinglong, dimanapun adalah rumah. Menara Dewa Iblis juga merupakan sebuah ruang, dan tinggal di menara ini bukanlah hal yang tidak dapat diterima bagi mereka. Terlebih lagi, sebagai naga sejati, klan Qinglong tak diragukan lagi bagaikan dewa bagi para monster di Menara Dewa Iblis. Mereka dipandang dengan penuh hormat oleh para monster ini. Lambat laun, orang-orang dari klan Qinglong ini merasa bahwa kehidupan di Menara Dewa Iblis sangat nyaman. Adapun Yang Chen, dia melakukan perjalanan jauh, mencoba untuk langsung kembali ke wilayah utara. Dengan pemahamannya tentang waktu dan ruang, ia bisa kembali dengan cara yang sama seperti saat ia datang. Namun, sebelum pergi, ia tinggal di medan perang selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang kuat di medan perang ini telah memperlakukan Yang Chen dengan sangat baik, dan mereka hanya berharap Yang Chen dapat tinggal di selatan. Namun, Yang Chen sudah memutuskan untuk pergi, jadi tentu saja ia tidak bisa tinggal di sini. Karena orang-orang kuat di medan perang ini merawatnya dengan baik, ia meninggalkan beberapa pil dan pergi. Namun, ketika hendak pergi, Raja Shenhe, Chen Tianhao dan orang-orang terdekat Yang Chen semuanya berdiri untuk mengantarnya pergi. Kini, di tepi tanah Yin ekstrim, Yang Chen membungkuk kepada para ahli tanpa alam yang mengantarnya dari belakang, dan berkata, "Rekan-rekan Taois, kirim saja kami ke sini. Tidak perlu pergi lebih jauh lagi. Jika kalian pergi lebih jauh lagi, kalian akan mencapai tanah Yin ekstrim. Pasti akan ada bahaya." Selama beberapa hari dia tinggal di medan perang, dia menjadi cukup bersahabat dengan para prajurit tanpa wilayah tersebut. Para pejuang tangguh di medan perang ini mungkin menyimpan rasa iri, tetapi karakter mereka tidak buruk. Lagi pula, mereka yang berani terjun ke medan perang telah mempertaruhkan nyawa mereka. Seberapa parahkah mereka? Di sisi lain, perilaku egois mereka yang tetap tinggal biasanya memiliki alasan untuk menjelaskannya. "Teman muda Yang Chen, kami masih perlu memberitahumu ini. Tanah di depan sangat gelap. Akan sangat berbahaya bagimu untuk terus seperti ini. Kenapa kau tidak tinggal saja? Kami tahu kau punya beberapa trik tersembunyi, tapi sudah cukup sulit bagimu untuk datang ke sana. Hantu-hantu dari dunia bawah ini pasti akan berjaga-jaga kali ini. Kenapa kau tidak?" kata Raja Shenhe dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia tahu Yang Chen punya beberapa trik, dia harus tahu bahwa dia selalu dikenal sebagai manusia tercepat. Bahkan dengan kecepatan cahaya, dia tidak bisa bergerak di antara kedua sisi. Kekuatan Yang Chen hanya di alam tanpa batas, jadi bagaimana mungkin? Ya, Yang Chen, kamu perlu lebih memikirkan apa yang dikatakan Raja Shenhe Senior. Chen Tianhao juga berkata. Yang Chen tersenyum santai, "Para senior, jangan khawatir. Saya sudah memutuskan. Lagi pula, karena saya berani mengambil keputusan, saya tentu saja percaya diri." Setelah mendengar ini, para ahli tanpa alam dan Raja Shenhe tidak dalam posisi untuk menghentikan mereka. Yang Chen membungkuk dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah dia selesai berbicara, sosok Yang Chen melintas, dan dengan suara mendesing, ruang berfluktuasi, dan Yang Chen tidak dapat ditemukan lagi. Banyak orang tahu bahwa Yang Chen sangat cakap, tetapi ini adalah pertama kalinya Yang Chen sepenuhnya menunjukkan kemampuannya untuk menyentuh hukum ruang dan waktu. Tingkat keterampilan yang luar biasa ini membuat Raja Shenhe tercengang. Ketika ia menoleh, ia hanya menemukan Yang Chen sudah jauh di cakrawala. Adapun para ahli tanpa alam lainnya, mereka semua melihat sekeliling dengan takjub, di mana orang-orang itu. Kemana perginya Taois Yang Chen ini? Hanya Raja Shenhe yang menghela napas dan berkata, "Rekan Taois Yang Chen sudah berada di tempat yang sangat gelap. Hanya seseorang di alam spiritual Raja Sungai Dewa yang bisa samar-samar merasakan lokasi Yang Chen. Dia sudah merasakan Raja Hantu dari tanah yang sangat gelap keluar, tetapi sosok Yang Chen secepat kilat, begitu cepatnya sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Di bawah lompatan luar angkasa, setiap gerakan dan setiap gaya Yang Chen tidak dapat ditangkap. Raja Hantu. Tak satu pun Raja Hantu itu yang bisa melakukan apapun pada Yang Chen. Kita manusia sungguh beruntung memiliki seorang jenius seperti dia," desah Raja Shenhe dengan penuh emosi. Awalnya, ia tidak percaya bahwa apa yang disebut kepastian 100% untuk dapat melintasi tanah Yin ekstrim itu mungkin. Namun sekarang tampaknya dia bodoh. Yang Chen memanfaatkan waktu dan ruang untuk bepergian, secara biadab dan mendominasi. Raja Hantu menghalangi kita. Semuanya hancur, tak ada yang bisa melewatinya. 3 hari kemudian, ia muncul kembali. Ia datang dari langit di atas area suci Raja Roh. Di bawah lapisan fluktuasi spasial, sosok Yang Chen sepenuhnya muncul di sana.
Mengikuti pemanggilan ini, Yang Chen sekali lagi kembali ke wilayah utara. Itu juga merupakan momen pertama kepulangannya di mana para orang kuat setingkat raja dari semua pihak telah merasakan tempat ini. Pertama adalah Raja Suara Gembira. Raja Yuyin pada awalnya adalah orang yang berlatih dengan tenang, dan tubuh lembutnya penuh dengan godaan. Saat itu, alisnya berkerut cepat, matanya menatap ke kejauhan, anak nakal ini, apa dia sudah kembali? Nah, beberapa urusan harus diselesaikan. Kekuatan yang ditunjukkan Yang Chen saat terakhir kali mereka bertemu benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Bagi seorang prajurit tingkat raja, ini jelas merupakan hal yang sangat memalukan. Dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Pada saat yang sama, Raja Dharma Yun Xiao juga merasakan kembalinya Yang Chen. Ia membuka matanya perlahan dan berkata perlahan, murid, anak laki-laki bernama Yang ini telah kembali. Tuan, Yang Chen akhirnya kembali. Daoming Tianzun mengungkapkan keterkejutannya. Ya, sudah waktunya untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Raja Yuyin. Raja Dharma Yun Xiao memasang ekspresi dingin, dan beberapa helai aura pembunuh yang dingin muncul darinya. Daoming Tianzun gembira, tetapi segera berkata dengan cemas, Tuan, Yang Chen memang ahli tanpa batas. Bukankah tidak masuk akal jika kita menyusahkannya secara langsung? Apa yang tidak masuk akal tentang itu? Sehebat apapun Yang Chen, dia hanya berada di alam tanpa alam. Di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat raja, dia harus bersikap baik. Jika dia naga, dia harus meringkuk, jika dia harimau, dia harus berbaring. Kata Raja Dharma dingin. Tapi, bagaimana dengan master tingkat raja lainnya? Daoming Tianzun tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan cemas. Raja Dharma berkata dengan nada meremehkan, para ahli tingkat raja itu tidak akan bisa membedakan antara tingkat raja dan tingkat tak terbatas. Mereka biasanya membuat rencana sendiri dengan sangat cerdik, dan mereka selalu menutup mata terhadap apapun yang tidak menguntungkan mereka. Aku agak khawatir sebelumnya, tapi terakhir kali aku mengincar Yang Chen, mereka diam saja. Kenapa? Apa untungnya bagi mereka melindungi Yang Chen? Yang Chen memang berbakat, tetapi di medan perang, pemenang sesungguhnya tetaplah para ahli tingkat raja. Mudah untuk menilai mana yang lebih penting. Jadi, Tuan, bukankah kembalinya Yang Chen ada di tangan Anda? Dan dengan bantuan Raja Yuyin, Yang Chen tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Daoming Tianzun menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya, dan ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Tentu saja, anak bernama Yang ini memang berbakat, tapi sayang sekali dia memilih menjadi musuhku. Kalau begitu, aku hanya bisa membiarkannya mati dengan cara yang buruk. Raja Dharma Yun Xiao memutar lehernya. Daoming Tianzun juga sangat bersemangat. Yang Chen, apakah kau pikir hanya karena kau sangat berbakat, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan? Namun sayangnya, saya tidak dapat menghadapi Anda, tetapi tentu saja ada orang yang bisa. Ngomong-ngomong, Raja Yuyin dulu sangat dekat dengan anak bermarga Yang ini, tapi sekarang dia malah menjadi musuhnya. Agak aneh memang, tapi tak masalah. Dengan bantuan wanita ini, Yang Chen akan sulit bertahan hidup, kata Raja Dharma Yun Xiao sambil mencibir. Setelah kembali, Yang Chen tahu betul keberadaannya. Ia pasti berada di bawah pengawasan para ahli tingkat raja ini. Dia juga tidak berniat berurusan dengan para ahli tingkat raja ini. Orang-orang tua ini sangat cerdik dalam perhitungan mereka, begitu cerdiknya sampai-sampai alis mereka pun kosong. Setelah kembali, ia bertemu Yunqi Tianzun untuk pertama kalinya. Keduanya bertemu lagi dan berbincang-bincang dengan sangat menyenangkan. Setelah itu, Yang Chen juga menemui Yunqi Tianzun dan bertanya kepadanya tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tempat yang sangat gelap itu. Berbicara tentang tanah Yin ekstrim, Yunqi Tianzun mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan mendesah, situasi saat ini di tanah Yin ekstrim benar-benar tidak baik. Setelah kepergianmu, tampaknya banyak hantu dari dunia bawah telah muncul kembali di tanah Yin ekstrim. Kultivasi hantu-hantu dari dunia bawah ini tidak rendah. Aku bahkan telah mengamati beberapa penguasa hantu yang telah mencapai alam surgawi setengah langkah. Jika jumlah penguasa hantu tingkat ini bertambah, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk medan perang. Mengapa ada begitu banyak hantu? Yang Chen bingung. Aku juga tidak tahu, tapi kalau ditelusuri lebih lanjut, sepertinya itu bermula dari terakhir kali kau menyelamatkan orang-orang dari distrik Liuo. Sejak saat itu, negeri Jin jarang melancarkan serangan umum. Mereka hanya bertempur berdua dan bertiga, tapi setiap kali, kau bisa merasakan perubahan di negeri Jin. Wajah-wajah penguasa hantu aneh yang setengah langkah dari langit sering muncul, keluh Yunqi Tianzun. Ketika Yang Chen mendengar ini, alisnya perlahan berkerut, dan dia teringat terakhir kali dia meninggalkan zona kebakaran untuk menyelamatkan seseorang. Kalau dia bilang penambahan banyak hantu yang tidak dapat dijelaskan itu ada hubungannya dengan penyelamatan manusia, dia tidak akan percaya apapun yang dikatakannya. Apalagi yang dia lakukan saat menyelamatkan seseorang terakhir kali. Itu tidak lain hanyalah membunuh banyak raja hantu, dan Yang Chen tiba-tiba teringat bahwa dia telah membunuh Seven Star Hades Lord terakhir kali.
Sebagai penguasa hantu tingkat kaisar, penguasa dunia bawah bintang 7 dihormati bahkan oleh yang terkuat di alam tanpa batas. Statusnya cukup luar biasa. Mungkinkah peningkatan jumlah penguasa hantu ada hubungannya dengan dirinya? Yang Chen diam-diam menganggapnya tidak dapat dipercaya. Yunqi Tianzun berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, hari ini, kami juga telah memperkuat pertahanan dan tidak berani maju terlalu gegabah. Untuk sementara waktu, kami berada dalam kebuntuan dengan negeri Jin. Namun, jika ini terus berlanjut, itu bukan hal yang baik. Untungnya, masih ada kabar baik. Apakah ada titik balik? Yang Chen bertanya dengan ragu. Teman muda Yang Chen, apakah kamu masih ingat pria dan wanita berbakat dari Taiyuan Star yang kamu bawa sebelumnya, Wen Feng dan Lin Waner? Yunqi Tianzun mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Mendengar ini, Yang Chen langsung teringat, tentu saja aku tahu. Ada apa? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan mereka? Haha, setelah mereka kembali, mereka dengan sungguh-sungguh menyampaikan masalah ini kepada atasan mereka. Beberapa waktu lalu, Tuan Lingwang telah mengirimi kami pesan khusus, mengatakan bahwa tak lama lagi beliau akan memimpin orang-orang kuat Istana Taiyuan untuk secara pribadi menangani masalah wilayah selatan. Ketika Yunqi Tianzun mengatakan ini, ia tak henti-hentinya tertawa. Mendengar ini, Yang Chen pun tersenyum, kalau begitu, itu memang hal yang baik. Selanjutnya, keduanya duduk bersama lagi dan mengobrol menyenangkan. Niat awal Yang Chen adalah mengirim Golden Claw ke bintang Tianyuan setelah menangani urusan alam selatan, dan kemudian bergegas menuju bintang Taiyuan. Tetapi sekarang orang-orang kuat dari Taiyuan Star telah tiba, tidak akan terlambat untuk pergi setelah mereka tiba. Setelah itu, Yunqi Tianzun mengatur tempat tinggal baginya, sehingga Yang Chen bisa tinggal di sana sementara waktu. Setelah menetap, Yang Chen mulai berlatih dengan serius. Dia masih harus bekerja keras untuk berlatih, dan area yang membutuhkan lebih banyak latihan adalah transformasi hukum Wujing. Sekarang, kecepatan di mana tiga niat Dao yang paling kuat ditransformasikan dalam tubuhnya hanya dapat digambarkan sebagai cepat. Namun hukum-hukum yang tersisa berbeda-beda, seperti Dao Tombak, Dao Guntur dan Petir, Dao Kegigihan, dan seterusnya. Transformasi ide-ide Dao ini sangat lambat. Jika seseorang benar-benar mengandalkan latihan keras, entah kapan transformasinya akan terjadi. Setiap jenis prasasti Tao, asalkan menyentuh hukum, dapat membawa perubahan besar pada kekuatannya. Yang Chen tidak berpikir bahwa kekuatannya saat ini dapat menyelamatkannya. Meskipun semuanya tenang dan damai setelah kepulangannya, dia tidak berpikir bahwa Raja Yuyin akan membiarkannya pergi. Yang Chen selalu mengingat masalah Raja Yuyin. Dia samar-samar bisa menebak kekuatan Raja Yuyin. Meskipun dia belum bertarung dengan banyak master tingkat raja, perbedaan kekuatan antara master tingkat raja seharusnya cukup besar. Raja Zenshan dianggap sebagai prajurit tingkat raja yang paling lemah. Terlepas dari kekuatannya, fakta bahwa ia bersembunyi di belakang sudah cukup untuk menunjukkan kelemahannya. Lebih jauh lagi, kekuatan Sekte Tiga Bunga tidak lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan daerah suci lainnya di tahun-tahun awal, dan bahkan sedikit lebih baik. Kau tahu, bahkan kekuatan seperti Tanah Suci dan Sekte Sunyi masing-masing punya dua master tingkat raja. Wilayah suci di utara ini jelas punya banyak master tingkat raja. Tetapi kenyataan bahwa Sekte Sanhua masih mampu berdiri hingga hari ini, hanya mengandalkan Raja Yuyin, sudah menjelaskan banyak hal. Raja Yuyin selalu berada di garis depan medan perang sampai sekarang, dan kekuatannya pasti di atas Raja Zenshan. Selain itu, kekuatannya terakhir kali cukup untuk membuat bahkan Raja Sejati takut memprovokasinya, jadi Yang Chen merasa semakin gelisah. Tentu saja, yang paling mengganggunya bukanlah hal-hal ini, melainkan fakta bahwa ia telah memberontak dalam kemarahan sebelumnya. Meskipun ia cukup kuat untuk menantang Raja Yuyin bahkan belum menggunakan kekuatan aslinya, memilih untuk menahannya sementara. Hal ini membuatnya merasa bahwa Raja Yuyin seperti serigala penyendiri yang bersembunyi dalam kegelapan, yang akan datang dan menggigitnya kapan saja. Kekuatan Raja Dharma Yun Xiao dan Raja Yuyin tidak diketahui. Keduanya adalah pejuang yang tangguh di medan perang, dan tidak sebanding dengan orang-orang kuat setingkat Raja Zenshan. Aku harus berhati-hati dan waspada, gumam Yang Chen dalam hati. Sayangnya, di alam selatan, hanya ada sedikit catatan mengenai kultivator di atas alam Yutianli, membuat pemahamannya mengenai para master tingkat raja ini menjadi tidak jelas. Sakit kepala lainnya adalah embrio Dao dari semua hukum. Yang Chen kini merasakan embrio Dao yang tak bernyawa di dalam tubuhnya, hatinya dipenuhi keheranan. Apapun metode yang ia gunakan untuk mencoba mengaktifkannya, embrio Dao segala hukum tetap tak bergerak. Hal ini membuat Yang Chen sangat sulit untuk memahami untuk apa sebenarnya embrio Dao segala hukum itu digunakan. Sepertinya aku harus pergi ke negeri bintang Taiyuan untuk memahami detail embrio Dao segala hukum, pikir Yang Chen dalam hati. Selanjutnya, Yang Chen memilih berlatih dengan tenang dan menyendiri. Dia masih memiliki mayat Mu Taiking untuk dimurnikan. Jika dia memurnikannya, kekuatannya pasti akan semakin meningkat. Dengan kekuatannya saat ini, belum lagi Raja Yuyin dan Raja Dharma, perjalanan panjang menuju bintang Taiyuan juga memerlukan tingkat kultivasi tertentu.
Akan tetapi, tepat sebelum dia dapat memurnikan mayat Mutai King, Yunqi Tianzun datang dan memberitahu Yang Chen bahwa Raja Yuyin dan para penguasa tingkat raja lainnya ingin memanggilnya. Setelah mendengar ini, Yang Chen terkejut sejenak dan bertanya, mengapa para master tingkat raja ini mencariku? Mendengar pertanyaan Yang Chen, Yunqi Tianzun menundukkan kepalanya dengan lesu, mendesah pelan, dan berkata, ceritanya panjang, ikutlah denganku dulu. Hal ini membuat Yang Chen bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tetapi dia punya firasat samar bahwa pemanggilan dari ahli tingkat raja ini mungkin bukan hal yang baik. Tetapi meski begitu, Yang Chen tahu betul bahwa jika dia tidak pergi, orang yang ingin mencari masalah baginya pasti punya alasan. Jadi, Yang Chen tidak punya banyak pikiran dan langsung pergi bersama Yunqi Tianzun ke pegunungan yang sama seperti terakhir kali. Yunqi Tianzun tidak tahu mengapa para pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini mencari Yang Chen, jadi dia membawa Yang Chen sampai ke pegunungan. Saat dia memasuki gunung, dia bisa melihat beberapa sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Yang Chen, sama seperti terakhir kali. Masing-masing tokoh ini adalah prajurit tingkat raja dengan kekuatan yang sangat mengerikan, dan masing-masing telah mencapai posisi puncak di seluruh alam selatan, alam Tianli. Yang Chen, salam untuk semua senior. Yang Chen memandang para ahli tingkat raja ini, membungkukkan badannya terlebih dahulu, dan melakukan etiket yang diperlukan terlebih dahulu. Semua pria berkuasa ini melirik Yang Chen, dan saat mereka menatapnya, ekspresi mereka berbeda-beda, dan pikiran mereka pun berbeda-beda. Yang Chen secara alami juga pandai mengamati ekspresi orang, tetapi terlepas dari sedikit perbedaan di mata mereka, para prajurit tingkat raja ini tetap sepenuhnya diam, membuatnya sulit untuk mendeteksi apapun. Bahkan Raja Yuyin, yang berkonflik dengannya terakhir kali, memiliki ekspresi tenang tanpa fluktuasi apapun. Hal ini membuat Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan bertanya dengan nada bingung, Tuan-tuan, saya ingin tahu apa yang Anda cari dari saya. Yang Chen, kau masih berani bertanya tentang ini? Tanya Raja Dharma dengan suara rendah. Yang Chen berkata dengan tenang, kalau begitu, Guru Dharma Raja, tolong beritahu saya, mengapa saya harus malu menanyakan hal ini. Raja Dharma mencibir dan berkata, Yang Chen, karena kau bertanya, baiklah, Raja ini akan menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Mengapa aku memanggilmu ke sini hari ini? Katakan padaku, apa yang kau lakukan ketika kau meninggalkan wilayah utara beberapa waktu yang lalu? Saya sedang menuju selatan. Saya sudah memberi tahu senior Yunqi tentang masalah ini, kata Yang Chen perlahan. Hahaha, konyol. Menuju selatan. Kau percaya itu? Siapa di antara kalian yang akan percaya itu? Raja Dharma Yun Xiao melirik sekeliling dengan ekspresi dingin, kau berkultivasi tanpa alam, tapi kau punya masa depan yang cerah, tapi kau malah memilih kembali ke selatan. Jalan menuju negeri yang sangat gelap ini panjang dan berliku, menuju istana Hades. Apa kau sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi? Mendengar ini, Yunqi Tianzun tak tahan lagi. Ia tak bisa bicara tadi karena alasan-alasan ini. Raja Dharma Yun Xiao ini sebenarnya telah mengincarnya dalam masalah ini. Yang Chen tahu bahwa Raja Dharma Yun Xiao pasti akan memberinya peringatan setelah kepulangannya. Namun, ia tidak menyangka pihak lain akan begitu licik, dengan mudah menetapkan dirinya sebagai pihak yang mencelanya, lalu mempertanyakan apa yang telah ia lakukan. Yang terpenting, para ahli tingkat raja lainnya tetap diam. Mereka tidak menunjukkan niat untuk mendukungnya dan tetap diam mengenai masalah ini. Satu-satunya yang berfluktuasi adalah Raja Suara Gembira. Namun, pada saat ini, Raja Yuyin mengangguk sedikit, dan dia benar-benar merasa sangat setuju dengan masalah ini. Raja Dharma Yun Xiao tiba-tiba menjadi lebih ambisius, dan berkata dengan dingin, Yang Chen, katakan padaku, apa yang telah kau lakukan selama kau menghilang. Hal ini membuat raut wajah Yang Chen berubah, amarahnya membuncah, tetapi ia tidak berkobar untuk sementara waktu. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, kalau begitu, Tuan Dharma Raja, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Kau pergi ke tempat yang sangat gelap itu begitu lama dan kembali dengan selamat. Kau bilang kau bisa dengan mudah bola-balik antara utara dan selatan. Hahaha, omong kosong. Tak seorang pun di dunia ini bisa melakukan itu. Kata Raja Dharma dingin. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang telah kau lakukan di tanah Yin Ekstrim selama sebulan ini. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.